Anda kembali bersama Husada Klinik Nur Hidayah dan masih membahas bagaimana cara mengobati diabetes, kolesterol, dan asam urat dengan cara yang cepat dan aman. Tadi sudah membahas mengenai diabetes. Tadi belum komplit nih untuk ciri-cirinya dari kalau ini adalah indikasi diabetes, di mana mungkin pemirsa sudah bisa hati-hati ya untuk bisa langsung terapi. Apalagi nih Pak Yono Gumi. Tadi ya, ulang lagi, yang pertama adalah di saat kaki merasa geringan, sering capek-capek, panas, pegel, mau tidur kayaknya nggak bisa, itu sudah kendala diabetes. Intensitas di malam hari kedua, ini terlalu banyak, ya, intensitas pipisnya maksudnya, ini terlalu banyak. Terus yang ketiga, badan selalu lemas, jadi aktivitas bentar sudah lemes, ngantukan. Kalau boleh, ini kerja kok dikit-dikit ngantuk, dikit-dikit ngantuk. Nah ini yang perlu diwaspadai. Ngantuknya ini ada tanda kutip, ternyata ada gejala diabetes ya. Nah, terus yang keempat, ini bagi lelaki dan wanita, gairahnya menurun. Mau memberikan nafkah batin nggak bisa bagi lelaki, menerima nafkah batin bagi perempuan pun kayaknya ogah, nggak mau, males. Nah ini sudah indikasi itu. Jadi walaupun faktor usia umur, tapi tidak mempengaruhi sebenarnya. Kalau ada diabetes pasti mempengaruhi hal tersebut. Yang bagi yang muda pun kadang-kadang untuk memberikan keturunan ini kurang maksimal. Nah ini perlu diwaspadai juga. Ya. Terus yang faktor yang kelima, penderita diabetes ini rata-rata matanya beruet. Misalkan tulisan ANI, N-nya hilang, AI. Nah ini kadang-kadang ada seperti itu. Nah ini sudah ciri-ciri. Ini bukan karena minus ya? Bukan karena minus, karena buram glukoma. Jadi kadar gula yang naik ke dalam mata, ya, cairannya itu ternyata dia tidak bisa luruh ataupun hancur ya di dalamnya. Nah itu terjadi. Makanya untuk pengobatan di kami, mata, saraf mata, iya, saraf vitalitas, inje, apalagi kaki dan sebagainya. Pankreasnya ini tentunya yang pertama dan utama untuk terapi. Karena itu yang memproduksi insulin. Betul ya, sekali. Dibutuhkan oleh setiap kita pastinya. Sudah ada penelpon berikutnya. Selamat sore Bapak Supri di Klaten. Selamat sore. Selamat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Supri. Silakan Pak Supri untuk pertanyaannya. Ini mau tanya nih. J, monggo silakan. Di sekitar leher saya itu kan ada pembengkakan. Benjolan itu loh. Benjolan di bagian mana Pak? Di leher. Di leher ada benjolan. Ya. Depan atau belakang Pak? Samping. Samping sini. Nah, samping ada ke belakang. Samping ke belakang dikit ya Pak ya? Ya, itu di depan kiri dan di kanan. J. Kalau malam itu hidung tersumbat, terasa tersumbat. Nah, hidung tersumbat. Terus kalau batuk ada keluar lendirnya sedikit, tapi ada darahnya sedikit tuh. Sakit ya Pak? Nggak sakit. Oh nggak sakit, cuman keluar darah sedikit. Cuma kalau malam itu rasanya hidung tersumbat dan kering. Gitu ya Pak ya? Pernapasan agak sulit. Pernapasan agak susah. Baik. Bapak, udah itu aja Pak? Sudah. Baik Pak, saya tolong ini dulu. Bapak tolong hindarkan minum es yang pertama. Itu biasanya karena terlalu banyak minum es. Yang kedua, ini bisa terjadi karena kelenjar ya di dalam peredaran sini Pak. Ini terlalu banyak, terlalu over. Jadi akhirnya terjadilah itu tadi, terlalu pileknya sering ataupun kayak sinutisis seperti itu Pak. J. Ini nanti mudah sekali kalau di kami nanti di saraf-saraf tertentu yang menuju kepada peredaran darah ataupun di sininya. Apalagi benjolan ini, mudah-mudahan ini hanya kelenjar Pak. Kalaupun itu ternyata daging hidup ataupun tumor yang jinak ataupun ganas, insya Allah nanti kami terapi. Kami hancurkan melalui obatnya dari dalamnya untuk menghancurkan sel-selnya biar cepat hilang nanti Pak. Mudah-mudahan jodoh ya Pak, insya Allah Pak. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Terima kasih Pak Supri supaya nanti supaya bisa menemukan solusi untuk penyembuhannya ya. Amin. Jadi ternyata memang tidak hanya berkaitan dengan diabetes, kolesterol, asam urat.
berkaitan dengan kelenjar-kelenjar yang bermasalah, mungkin itu bisa seperti daging tumbuh atau tumor itu juga bisa Pak Yono ya? Insya Allah sekali, karena apa? Di kami untuk obatnya pun ini sudah insya Allah ini lengkap komplit untuk semua penyakit yang Anda derita, baik tumor, kista ya, bagi kewanitaan, baik yang payudara, kanker dan yang lainnya ini insya Allah. Terus yang lainnya kayak migrain ya, asam lambung ataupun bahkan penyakit yang akut sekalian, ambeien ataupun apa, ini insya Allah. Yang terpenting satu, segala macam penyakit pasti ada obatnya. Likulidain dawaun, itu janjinya Tuhan kepada manusia. Segala macam penyakit ada obatnya lah. Bagaimana cara mengobatinya? Tinggal ringankan langkah. Niatkan, tekadkan bahwa kita itu pasti diberi kesembuhan. Nah ini harus yakin dulu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau sudah yakin, harus ada usaha ikhtiar. Daripada Anda sudah ngelokro di rumah, terkena penyakit yang sudah akut, stroke barangkali misalkan, ternyata aduh, sudah males ogah-ogahan kemana-mana. Karena bukan apa, terapi, perlu terapi. Jadi di saat bukan hanya obat saja, tapi butuh ada penanganan. Nah inilah yang mengakibatkan nanti bisa cepat dalam kesembuhan. Ya itu insya Allah. Pokoknya bagi Anda dimanapun Anda berada yang sudah terkena penyakit, jangan klokro, jangan putus asa. Percuma kalau putus asa itu nggak bakalan sembuh nantinya. Bukan tapi coba, ya? Bukan solusi ya. Solusinya adalah apa? Kita usaha, ikhtiar. Mudah-mudahan kemarin belum diberi kesembuhan, mudah-mudahan satu langkah ke Nur Hidayah. Disinilah jodohnya, disinilah tempat ternyata Anda diberikan hidayah sembuh. Amin, itu aja. Baik, terima kasih. Dan kalau kita tadi sudah membahas diabetes, ternyata juga bisa untuk terapi-terapi yang lainnya. Sekarang kita ke kolesterol nih Pak Yono. Baik. Nah, mungkin bisa diceritakan sebenarnya saraf-saraf yang mana nih yang menyumbat kalau misalnya tadi kan berbeda, berbeda dengan diabetes. Kalau untuk kolesterol sendiri. Nah, untuk kolesterol ini rata-rata penyumbatan dari lemak darah. Ya. Lemak darah di mana lemak darah ini menyumbat lebih dominan itu banyakkan di punggung, belakang punggung. Makanya penderita kolesterol ini rata-rata punggung merasa sakit, merasa ngilu, seperti berat gitu, seperti berat, bahkan ada 1 ton di sini. Ya itu yang itu sering sekali orang mendengar keluhan-keluhan seperti itu. Betul. Punggung kayaknya ada yang apa? Nah ini, jadi itulah. Ternyata ini bukan apa-apa karena penyumbatan tadi peredaran darah dari kolesterol ataupun lemak darah. Nah rata-rata kalau misalkan dia sudah tinggi, kolesterol sudah tinggi, ini dari pola makan tentunya. Makan, habis makan yang enak-enak langsung tidur, tidak ada pembakaran dalam tubuh. Nah ternyata ini yang mengakibatkan kolesterol menumpuk. Yang kedua, di saat terkena kolesterol, Anda kurang olahraga. Ini penyebabnya ya. Nah, tapi bagaimana pengobatannya? Seperti tadi saya katakan, kalau hanya obat saja bisa menetralisir, tapi sini masih pegel. Karena apa? Penyumbatan yang belum dibuka, belum diterapi. Kalau misalkan terkena seperti itu, larinya menjalar kepada tangan ya, kepada tangan akhirnya gringgingan, ataupun bahkan kalau pakai motor ataupun megang apapun sudah merasa kesemutan, bahkan sering kram. Padahal tanpa sebab ya, kalau misalnya karena penekukan itu kan biasa ya, semutan. Tapi ini kalau tanpa sebab tiba-tiba semutan itu berarti sudah gejala ya? Sudah gejala ada indikasi ke arah kolesterol tinggi. Nah rata-rata seperti itu. Sakit geringan kok sering sakit, sering nggak nyaman gitu, sering berat, apalagi punggung terasa berat. Kalau sudah dampaknya ke atas lagi, kolesterol bisa ke hipertensi, ya menyumbat ke peredaran pusat. Nah ini potensi sekali buat stroke. Sangat potensi sekali buat stroke. Makanya satu penanganan. Kalau misalkan sudah seperti ini, sudah terkena stroke, ini kan sangat berat ya untuk menanganinya. Tapi kalau masih ternyata masih pegel-pegel ataupun apa, masih gejala-gejala ternyata gejala awal, terus dicek ya. Ternyata di atas 200, 230, 250, buru-buru diterapi, buru-buru ada penanganan. Jangan sampai nanti berlanjut akhirnya timbul kepada stroke ringan tadi. Pertama ke tangan, terus nantinya timbul kepada stroke berat. Nah itu ciri-ciri. Dan bahkan kolesterol sendiri ini memang sangat membahayakan sekali. Walaupun kadang-kadang kolesterol cukup kolesterol saja kok, tapi ternyata ini efek yang nantinya diderita ini mengakibatkan ke stroke lah, nanti ke peredaran darah kurang lancar, akhirnya jantung yang terkena juga. Ini sama aja. Jadi sangat
dampaknya nanti bisa sampai mendalam dengan organ-organ yang sangat vital pastinya. Betul. Ya. Sudah ada penelpon berikutnya, selamat sore. Halo. Selamat sore. Ya, selamat dengan sore. Bapak siapa di mana, Pak? Sebelumnya maaf. Saya Sugihartono. Bapak Sugihartono. Ya, Sugihartono. Sugihartono. Silakan, Pak. Silakan, Pak. Bantul. Iya, dibantu. Monggo, Pak. Sebelumnya saya meminta maaf dulu. Monggo, Pak. Sudah dimaafkan. Cara pembiayaannya bagaimana? Pembiayaan, nggih? Ya, caranya gimana? Baik, saya tanya dulu, mohon maaf Pak, sekali lagi. Keluhan Bapak apa? Ya, seandainya umpamanya asam urat. Gitu. Oh baik, umpamanya asam urat. Jadi seperti ini Pak, kalau untuk asam urat sendiri, ini kan persendian yang terkena. Karena zat purin yang terlalu tinggi di dalam tubuh kita, ya. Ini penanganannya harus zat purin yang menggempal ataupun yang sudah mengkristal ini dibuka. Nah, untuk biaya sangat ringan sekali ataupun biayanya sangat terjangkau Pak untuk di kami, ya. Bagi Anda silahkan bisa langsung datang. Kalau di sini mohon maaf sekali Pak ya, tidak saya ucapkan ataupun katakan, tapi Anda bisa telepon ke call center saya, ke call center kami, ya Pak. Nanti bisa. Ini masalah utamanya asma itu. Asma, ya, sangat bisa sekali, sangat bisa sekali. Jadi gini Pak, intinya nggih Pak, kalau di kami kan memberikan garansi terapi. Penyakit yang ada pada diri pasien, penyakit dalam diri Anda, ini semuanya nanti diterapi. Jadi sekali terapi ini untuk keseluruhan penyakit Anda. Jadi nggak terpilah-pilah dan tidak terpisah-pisah. Ini satu kesatuan. Jadi intinya untuk menyembuhkan semua penyakit yang ada dalam diri pasien. Mudah-mudahan nggih Pak, jodoh Pak nggih. Ini tanya satu lagi. Boleh silakan. Seandainya sebelum sampai di situ Mas, biasanya ya tonggo-tonggo kan dia tanya. Silakan. Ini kira-kira biayanya gimana? Lah ini yang saya pikirkan. Baik Pak. Saya katakan ya Pak, untuk biaya sangat terjangkau sekali dan kami lebih kepada sosial. Silakan Anda bisa langsung datang. Kalau Anda tak kenal maka tak sayang. Kalau Anda tak kenal kepada kami maka tidak mengerti dan memahami pengobatan kami seperti apa. Baik. Untuk konsultasi di tempat kami gratis Pak. Ya, sudah terputus. Baik Pak Sugiharto, silakan nanti bisa mengunjungi Klinik Nur Hidayah untuk alamatnya ada di layar kaca Anda. Baik pemirsa, kita akan menuju kepada sesi yang terakhir. Tadi kita sudah bahas mengenai diabetes, kemudian juga kolesterol ya. Kalau metode penyembuhannya memang untuk terapi itu bisa mengobati secara keseluruhan ya Pak Yono. Betul sekali, bahkan ketika misalnya nih seorang pasien mengeluhkan penyakit tertentu, diabetes, tapi ternyata pada saat diterapi ada penyakit lain. Itu juga jadi sangat memiliki keunggulan ya untuk terapinya. Sudah ada penelpon berikutnya. Selamat sore Bapak Triyono di Berbah. Selamat sore. Halo, selamat sore Pak. Silakan Pak Yono untuk pertanyaannya. Nah ini saya punya kakak perempuan, umur sekitar 60-an tahun ya. 60 tahun ya Pak? Ya, kemarin sudah ternyata itu ada batu empedunya lah. Batu empedu ya Pak? Ya, dan memang sudah diproses itu ada dioperasi. Dioperasi, biasanya itu bagian terus Pak, silakan. Bagaimana cara penanganannya atau bagaimana ada alternatif lain gitu Pak? Baik. Batu empedu ya Pak ya? Ya, yang di ulu hati itu Pak. Baik, alhamdulillah ya Pak. Pas agak koma jadi terlalu sampai dia agak drop gitu. Sakit bagian belakang juga Pak. Khususnya di bagian belakang ini pinggang Pak ya. Katanya di sini di dada jadi di ulu hati itu Pak. Itu lebih berarti sudah naik Pak ke atas. Ya, jadi seperti ini Pak. Sebenarnya untuk batu empedu ini kan karena ada satu penyumbatan ya di dalam empedunya itu. Nah ini sangat mudah sekali kok Pak. Kalau diterapi di titik empedunya, ya di telapak kaki itu nanti diterapi full, terus di pinggang tentunya, ya. Terus dibantu juga dengan obat herbalnya untuk menghancurkan batunya, itu insya Allah bisa sembuh. Makanya kami memberikan tadi satu treatment perawatan sampai sembuh ini untuk apa? Untuk sampai maksimal kesembuhan Pak. Ya, nanti silakan bisa langsung datang ya Pak. Untuk dibawa konsultasikan dulu tempat kami karena konsultasi gratis. Nanti kalau sudah yakin, insya Allah bisa disembuhkan. Yang terpenting
segala macam penyakit ada obatnya. Ya, Iya. baik, terima kasih. Jadi memang untuk pengobatan baik itu batu empedu tadi juga Pak Yono sudah sebutkan mengobati daging tumbuh tumor seperti itu. Asma miom. tadi ya, ada yang pertanyaan Nah, asma. untuk kondisi-kondisi yang seperti itu memang tidak perlu menggunakan teknik operasi ya. Jadi memang diluruhkan dengan obat-obatan herbal. Insya Allah. Yang terpenting tadi kok ya, penanganan harus ada. Satu penanganan titik sarafnya sudah kena, sudah bagus untuk empedunya dan yang lainnya, dan penggelontoran dari dalamnya, ya, larut khasiat obat yang cepat dan tepat. Ini yang benar-benar nanti bisa menghasilkan kemaksimalan kesembuhan. Nah, ini yang dicari seperti itu. Makanya insya Allah di kami ini sangat cepat sekali, sangat tepat karena apa? Penanganan kami sangat realitas kok, sangat nyata di terapi di bagian saraf-sarafnya. Baik. Anda kembali bersama Husada Klinik Nur Hidayah dan masih membahas bagaimana cara mengobati diabetes, kolesterol, dan asam urat dengan cara yang cepat dan aman. Tadi sudah membahas mengenai diabetes. Tadi belum komplit nih untuk ciri-cirinya dari ya, kalau ini adalah indikasi diabetes di mana mungkin pemirsa sudah bisa hati-hati ya untuk bisa langsung terapi. Baik. Apalagi nih Pak Yono Gumi. Tadi ya, ulang lagi yang pertama adalah di saat kaki merasa geringan, sering capek-capek, panas, pegel, mau tidur kayaknya nggak bisa, itu sudah kendala diabetes. Intensitas di malam hari kedua, ini terlalu banyak, ya, intensitas pipisnya maksudnya, ini terlalu banyak. Terus yang ketiga, badan selalu lemas. Jadi aktivitas bentar sudah lemes, ngantukan. Kalau boleh, ini kerja kok dikit-dikit ngantuk, dikit ngantuk. Nah ini yang perlu diwaspadai. Ngantuknya ini ada tanda kutip, ternyata ada gejala diabetes ya. Nah, terus yang keempat, ini bagi lelaki dan wanita, gairahnya menurun. Mau memberikan nafkah batin nggak bisa bagi lelaki, menerima nafkah batin bagi perempuan pun kayaknya ogah, nggak mau, males. Nah ini sudah indikasi itu. Jadi walaupun faktor usia umur tapi tidak mempengaruhi sebenarnya. Kalau ada diabetes pasti mempengaruhi hal tersebut. Yang bagi yang muda pun kadang-kadang untuk memberikan keturunan ini kurang maksimal. Nah ini perlu diwaspadai juga ya. Terus yang faktor yang kelima, penderita diabetes ini rata-rata matanya beruet. Misalkan tulisan ANI, N-nya hilang, AI. Nah, ini kadang-kadang ada seperti itu. Nah, ini sudah ciri-ciri. Ini bukan karena minus ya. Bukan karena minus. Karena buram glukoma. Jadi kadar gula yang naik ke dalam mata ya, cairannya itu ternyata dia tidak bisa luruh ataupun hancur ya di dalamnya. Nah, itu terjadi. Makanya untuk pengobatan di kami, mata, saraf mata iya, saraf vitalitas inje, apalagi kaki dan sebagainya. Pankreasnya ini tentunya yang pertama dan utama untuk terapi. Karena itu yang memproduksi insulin. Betul ya, sekali. Dibutuhkan oleh setiap kita pastinya. Sudah ada penelpon berikutnya. Selamat sore Bapak Supri di Klaten. Selamat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Supri. Silakan Pak Supri untuk pertanyaannya. Ini mau tanya nih. J, monggo silakan. Di saya itu kan ada pembengkakan. Benjolan itu loh. Benjolan di bagian mana Pak? Di leher. Di leher ada benjolan. Ya. Depan atau belakang Pak? Samping. Samping sini. Nah, samping ada ke belakang. Samping ke belakang dikit ya Pak ya. Ya, itu di tempat itu jadi kelihatan. J. Kalau malam itu hidung tersumbat, terasa tersumbat. Nah, hidung tersumbat. Terus kalau batuk ada keluar lendirnya sedikit, tapi ada darahnya sedikit tuh. Sakit ya Pak? Tidak sakit. Oh nggak sakit, cuman keluar darah sedikit. Cuma kalau malam itu rasanya hidung tersumbat jadi kering. Gitu ya Pak ya? Pernafasan agak sulit. Pernafasan agak susah. Baik. Bapak, udah itu aja Pak? Sudah. Baik Pak, saya tolong ini dulu. Bapak tolong hindarkan minum es yang pertama. Itu biasanya karena terlalu banyak minum es. Yang kedua, ini bisa terjadi karena kelenjar ya di dalam peredaran sini Pak. Ini terlalu banyak, terlalu over. Jadi akhirnya terjadilah itu tadi, terlalu pileknya sering ataupun kayak sinusitis seperti itu Pak. J. Ini nanti mudah sekali kalau di kami nanti di saraf-saraf tertentu yang menuju kepada peredaran darah ataupun di sininya. Apalagi benjolan ini, mudah-mudahan ini hanya kelenjar Pak. Kalaupun itu ternyata daging hidup ataupun tumor yang jinak ataupun ganas, insya Allah nanti kami terapi. Kami hancurkan melalui obatnya dari dalamnya.
untuk menghancurkan sel-selnya biar cepet hilang nanti Pak. Mudah-mudahan jodoh ya Pak, insya Allah Pak. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ada penelpon berikutnya, selamat sore. Halo. Selamat sore. Ya, Selamat dengan sore. Bapak siapa di mana Pak? Sebelumnya maaf, J? saya Sugihartono. Bapak nggih. Sugiantono. Ya, Sugihartono. Sugihartono. Silakan Pak. Silakan Pak. Bantul. Iya, Bantul, dibantu. J, monggo Pak. Sebelumnya saya mau minta maaf dulu. J, monggo Pak. Sudah dimaafkan. J, Cara pembiayaannya bagaimana? pembiayaan nggih. Ya, Ya. caranya gimana? Baik, saya tanya dulu, mohon maaf Pak sekali lagi. Keluhan Bapak apa? Ya, seandainya umpamanya asam urat itu. Oh baik, umpamanya asam urat. Jadi seperti ini Pak, kalau untuk asam urat sendiri ini kan persendian yang terkena karena zat purin yang terlalu tinggi di dalam tubuh kita, ya. Ini penanganannya harus zat purin yang menggempal ataupun yang sudah mengkristal ini dibuka. Nah untuk biaya sangat ringan sekali ataupun biayanya sangat terjangkau Pak untuk di kami, ya. Bagi Anda silakan bisa langsung datang. Kalau di sini mohon maaf sekali Pak ya, tidak saya ucapkan ataupun katakan, tapi Anda bisa telepon ke call center saya, ke call center kami, ya Pak. Nanti Kalau bisa. ini masalah utamanya asma itu. Asma, Ya, sangat bisa sekali. Ya. Sangat bisa sekali. Jadi gini Pak, intinya nggih Pak, kalau di kami kan memberikan garansi terapi. Penyakit yang ada pada diri pasien, penyakit dalam diri Anda, ini semuanya nanti diterapi. Jadi sekali terapi ini untuk keseluruhan penyakit Anda. Ya. Jadi nggak terpilah-pilah dan tidak terpisah-pisah. Ini satu kesatuan. Jadi intinya untuk menyembuhkan semua penyakit yang ada dalam diri pasien. Mudah-mudahan nggih Pak, jodoh Pak nggih. Ini Nggih. tanya satu lagi. Boleh silakan. Seandainya sebelum sampai di situ Mas, biasanya ya tonggo-tonggo kan punya tanya. J, silakan. Ini kira-kira biayanya gimana? Lah ini yang saya pikirkan. Baik Pak. Saya katakan ya Pak, untuk biaya sangat terjangkau sekali dan kami lebih kepada sosial. Silakan Anda bisa langsung datang. Ya. Kalau Anda tak kenal maka tak sayang. Iya. Kalau Anda tak kenal kepada kami maka tidak mengerti dan memahami pengobatan kami seperti apa. Baik. Untuk konsultasi di tempat kami gratis Pak. Kita sudah bahas Terakhir. mengenai diabetes, kemudian juga kolesterol ya. Kolesterol. Kalau metode penyembuhannya memang untuk terapi itu bisa mengobati secara keseluruhan ya Pak Yono. Betul ya. sekali, seperti Bahkan itu. ketika misalnya nih seorang pasien mengeluhkan penyakit tertentu, diabetes, tapi ternyata pada saat di terapi ada penyakit lain. itu juga jadi sangat memiliki keunggulan ya Betul untuk sekali. terapinya. Sudah ada penelpon berikutnya. Selamat sore Bapak Triyono di Berbah. Selamat sore. Halo, selamat sore Pak. Silakan Pak Yono untuk Dia Pak, pertanyaannya. monggo. Ya. Nah ini saya punya kakak perempuan umur sekitar 60-an tahun ya. 60 tahun ya Pak? Ya kemarin sudah di apa ternyata itu ada satu empedunya lah. Batu empedu ya Pak? Ya. Dan memang sudah dibuatnya sesuai harus dioperasi. Dioperasi biasanya itu bagian nggih, terus Pak, silakan. Bagaimana cara penanganannya atau bagaimana ada alternatif lain gitu Pak? Baik. Batu empedu ya Pak ya? Ya yang di ulu hati itu Pak. Baik, alhamdulillah ya Pak. Pas apa itu pas agak koma jadi terlalu capek dia akan drop gitu. Nggih, sakit bagian belakang juga Pak. Khususnya di bagian belakang ini pinggang Pak ya. Katanya di sini di dada Pak, di dada jadi di ulu hati itu Pak. Itu lebih berarti sudah naik Pak ke atas ya. Jadi seperti ini Pak. Sebenarnya untuk batu empedu ini kan karena ada satu penyumbatan ya di dalam empedunya itu. Nah, ini sangat mudah sekali kok Pak. Kalau diterapi di titik empedunya ya, di telapak kaki itu nanti diterapi full, terus di pinggang tentunya ya. Terus dibantu juga dengan obat herbalnya untuk menghancurkan batunya. Itu insya Allah bisa sembuh. Makanya kami memberikan tadi satu treatment perawatan sampai sembuh ini untuk apa? Untuk sampai maksimal kesembuhan, Pak. Ya, nanti silakan bisa langsung datang ya, Pak. Untuk dibawa konsultasikan dulu tempat kami karena konsultasi gratis. Nanti kalau sudah yakin, insya Allah bisa disembuhkan. Yang terpenting
segala macam penyakit ada obatnya. Ya, Iya. baik, terima kasih. Jadi memang untuk pengobatan baik itu batu empedu tadi juga Pak Yono sudah sebutkan mengobati daging tumbuh tumor seperti itu. Asma miom. tadi ya, ada yang pertanyaan Nah, asma. untuk kondisi-kondisi yang seperti itu memang tidak perlu menggunakan teknik operasi ya. Jadi memang diluruhkan dengan obat-obatan herbal. Insya Allah. Yang terpenting tadi kok ya, penanganan harus ada. Satu penanganan titik sarafnya sudah kena, sudah bagus untuk empedunya dan yang lainnya, dan penggelontoran dari dalamnya, ya, larut khasiat obat yang cepat dan tepat. Ini yang benar-benar nanti bisa menghasilkan kemaksimalan kesembuhan. Nah, ini yang dicari seperti itu. Makanya insya Allah di kami ini sangat cepat sekali, sangat tepat karena apa? Penanganan kami sangat realitas kok, sangat nyata di terapi di bagian saraf-sarafnya. Baik. Memang kesembuhan bukan milik kami, itu milik Allah yang menyembuhkan. Kami berupaya semaksimal mungkin kalau boleh dikatakan kita memberikan servis yang terbaik lah untuk Anda. Tapi kalau Allah sudah menyembuhkan, insya Allah baru datang saja, insya Allah cepat sembuh. Nah, ini intinya. Jadi asal di kami memberikan garansi sampai sembuh, insya Allah pokoknya segala macam penyakit yang ada dalam diri Anda bisa kami tangani secara maksimal. Baik. Baik, jadi memang kartu garansi ini nanti akan membantu untuk proses sampai kepada penyembuhan total ya. Betul, jadi betul nanti sekali. untuk pembayaran juga hanya dikenakan sekali saja, nanti Betul. itu berlaku untuk berikutnya. Nah, bagaimana nih untuk terapi-terapi jumlahnya sendiri nanti itu disesuaikan dengan penyakitnya atau seperti apa nih Pak? Nah, ini satu kelebihan di kami. Sekali gayung 4 pulau terlampaui. Nah, jadi semua penyakit yang ada dalam diri Anda ini kami sesuaikan, semuanya kami benahi, semuanya kami obati. Jadi bukan misalkan ada asma, ini nanti asma beda, ini beda, enggak, bukan seperti itu. Jantung ada jantungnya ternyata. Makanya kalau sudah ada yang komplikasi ini sangat mudah. Satu penanganan di kami ini untuk semua komplikasi-komplikasi penyakit-penyakit yang Anda derita. Makanya di sini keunggulan kami. Jadi satu penanganan untuk semua penyakit. Seperti itu ya. Jadi satu penanganan untuk semua penyakit dan itu nanti langsung kepada pusat penyakitnya ya. Betul. Karena penyembuhan secara tepat dan cepat itu penting. Betul sekali. Kalau misalnya sakitnya diabetes tapi nanti diobatin yang lain malah nggak sembuh-sembuh ya. Jadi benar-benar langsung kepada pusat inti dari penyakit. Jadi ada beberapa nanti disesuaikan dengan penyakitnya dan itu nanti selain untuk meluruhkan juga membantu untuk menurunkan dan pada akhirnya proses kepada benar-benar kesembuhan ya. Kalau misalnya sudah didukung dengan dikombinasi dengan obat-obatan medis nggak masalah nih Pak Yono? Baik. Kalau di saya, ya, kalau di saya sendiri, jadi obat medis ini intinya untuk mengobati kan, untuk mengobati. Kenapa tidak boleh? Dibolehkan, asal nanti dijeda 1 jam, biar saling bekerja. Baik, jadi nggak masalah ya. Nggak masalah. Mau dikombinasikan. Kombinasi. Sekali gayung 4 pulau terlampaui. Nah, jadi semua penyakit yang ada dalam diri Anda ini kami sesuaikan, semuanya kami benahi, semuanya kami obati. Jadi bukan misalkan ada asma, ini nanti asma beda, ini beda, enggak, bukan seperti itu. Jantung ada jantungnya ternyata. Makanya kalau sudah ada yang komplikasi ini sangat mudah. Satu penanganan di kami ini untuk semua komplikasi-komplikasi penyakit-penyakit yang Anda derita. Makanya di sini keunggulan kami. Jadi satu penanganan untuk semua penyakit. Seperti itu ya. Jadi satu penanganan untuk semua penyakit dan itu nanti langsung kepada pusat penyakitnya ya. Betul. Karena penyembuhan secara tepat dan cepat itu penting. Betul sekali. Kalau misalnya sakitnya diabetes tapi nanti diobatin yang lain malah nggak sembuh-sembuh ya. Jadi benar-benar langsung kepada pusat inti dari penyakit dan didukung oleh obat-obatan herbal. Ada obat-obatan apa aja nih Pak Yono? Baik, nah kayak di sini, ini ya. Ya, ini ada Sifabet ya, dimana obat ini sebagai peluruh ataupun penghancur diabetes ataupun kadar gula sekaligus perbaikan pankreas. Ini yang terpenting. Jadi satu obat ini ternyata bisa untuk mengobati dan sekaligus untuk memperbaiki saraf pankreas serta saraf-saraf yang lain. Jadi di dalam tubuh yang ada penyumbatan ya, di dalam kaki yang merasa pegel, merasa geringgingan terus, nanti dari ini digelontorkan insya Allah sembuh. Dibantu juga dengan terapinya. Makanya inilah sinergi terapi dan herbal di kami. Terapi medionsip, titik saraf kepada peredaran darah ini sangat maksimal dan sangat tepat serta aman untuk penyakit-penyakit yang Anda keluhkan. Baik.
Jadi ada beberapa nanti disesuaikan dengan penyakitnya, dan itu nanti selain untuk meluruhkan juga membantu untuk menurunkan dan pada akhirnya proses kepada benar-benar kesembuhan ya. Kalau misalnya sudah didukung dengan dikombinasi dengan obat-obatan medis nggak masalah nih Pak Yono? Baik. Kalau di saya, ya, kalau di saya sendiri, jadi obat medis ini intinya untuk mengobati kan, untuk mengobati. Kenapa tidak boleh? Dibolehkan, asal nanti dijeda 1 jam, biar saling bekerja. Baik, jadi nggak masalah ya. Nggak masalah. Mau dikombinasikan. Baik, terima kasih Pak Yono. Luar biasa sekali, sudah banyak sekali informasi yang diberikan untuk kita pastinya, dan ini juga pastinya untuk memaksimalkan, untuk menjaga, untuk tetap hidup sehat. Amin. Dan juga lebih mengantisipasi lebih cepat kalau punya keluhan-keluhan penyakit seperti yang disebutkan tadi oleh Pak Yono. Baik. Terima kasih atas waktunya. Baik pemirsa, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Agnes Marhilo undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam Indonesia. Halo teman-teman, semoga hari ini menjadi hari yang menyenangkan untuk kita belajar bersama-sama kelas kreatif. Seni itu menyenangkan. Hari ini kita tetap belajar tentang aktor dan seni peran. Mungkin di antara teman-teman ada yang ingin tahu, apa ada perbedaannya seni peran di film dan seni peran di teater? Atau apa ada bedanya aktor di film dan aktor di teater? Mari kita simak sama-sama. Itu dua media yang berbeda, dua wahana, dua wadah yang berbeda. Wadah panggung itu wadah untuk pertunjukan langsung. Kalau Anda main teater di panggung, Anda kelihatan. Kalau Anda main film, Anda kelihatan enggak? Tidak. Yang kelihatan gambar. Perbedaan itu menyangkut, yang penting ini ya dalam hal acting, menyangkut jarak antara kita, aktor yang berpentas atau aktor yang bermain, aktor yang berakting, dengan penonton yang
menonton dan berusaha menikmati, mudah-mudahan bisa, permainan kita. Panggung di sana, penonton di sini. Untuk menjangkau penonton yang jauh, dalam acting kita kenal apa yang disebut proyeksi. Jadi gerak itu diproyeksikan, dibayangkan, dilontarkan ke jauh sana supaya ditangkap oleh penonton yang berada di belakang. Begitu juga dengan suara kita. Maka pemain teater harus mampu mengatasi ruang yang besar. Karena penontonnya itu juga sampai ke penonton paling belakang. Volume, namanya stage voice kalau bahasa Inggrisnya ya. Bahasa itunya suara panggung, volume panggung itu sudah harus dikuasai. Ada tekniknya. Teknik bahasa perut ya. Misalnya A, dari mana ya? A, oh dari sini. Kalau A dari sini, A dari sini. Nah biasanya kalau A dalam 1 jam serak. Nah yang paling bagus untuk bahasa voice panggung, karena penonton di depan kita ya, bahasa perut. Kalau teman-teman main film, ada kamera yang bisa dekat sekali dengan wajah kalian, dengan mata kalian, dengan bibir kalian, dengan jari kalian, dengan kuku jari kalian. Bisa. Di panggung, tidak mungkin. Nah, lalu apakah berbeda acting di panggung dan acting di depan ke kamera? Ya, karena medianya berbeda, karena alat tangkapnya itu juga berbeda, tentu saja aktingnya berbeda. Aktingnya sama, jadi cara kita menggunakan perangkat dasar keaktoran kita, tubuh, lalu suara, rasa dan pikiran, itu semuanya kita gunakan juga. Tetapi penerapannya disesuaikan dengan media yang akan memunculkan pemeranan kita itu. Di dalam teater itu, bahasa menjadi penting. Kata-kata menjadi utama. Maka, setiap kata dalam teater, dia bermata tajam. Kalau di panggung sana, mungkin mata Anda harus membelalak lebar-lebar supaya kelihatan kalau misalnya marah atau kaget atau keheranan gitu. Tetapi begitu ada kamera di depan Anda dan Anda membelalak seperti ketika Anda di panggung, wah, hasilnya mungkin juga tidak yang Anda kehendaki. Penghayatan misalnya, emosi bagaimana? Apakah di panggung emosi itu harus lebih besar, lebih menderu-deru daripada di film atau di televisi? Tidak. Emosinya sama, bobot emosinya sama, intensitasnya, kepekatannya sama. Cuma cara mengungkapkannya yang berbeda. Yang satu yang untuk film itu disebut filmis, ya kan? Kecil-kecil, sewajar mungkin seperti dalam kehidupan sehari-hari. Yang di panggung ada unsur proyeksi, menyampaikan ke mata dan telinga yang jauh. Pemain panggung belum tentu bisa main film. Belum tentu. Karena dia memiliki bahasa tubuh yang berbeda. Karena itu modalnya orang teater. Sebetulnya lebih susah di teater. Karena apa? Kita harus hafal, harus menguasai sampai dari A sampai Z-nya. Tentang pertunjukan itu, tentang peran-peran semuanya, dan juga tentang peran kita. Sedangkan di film itu kan ya udah, aku bisa memerankan apa aja. Jadi bisa juga aku cuman bagianku aja, baru aku sadar, oh jadinya begini ya setelah filmnya diputar, gitu kan? Tapi
Tapi kalau dalam soal kepuasan, terus terang saja saya lebih merasa puas kalau bermain teater. Berapa kali kita berteater di kamera TV. Jadi misalnya dulu kan ada beberapa kali Teguh Karya bikin teater tapi kemudian ditampilkan di televisi. Pernah begitu. Gitu. Lupa saya apa ya waktu itu. Inspektur Jenderal. Gimana? Sudah tahu kan penjelasan dari mereka? Kita akan menyimak lagi lebih lanjut. Supaya lebih jelas yang saya maksud tadi dengan proyeksi dan sebagainya, pembedaan antara film yang filmis dan panggung yang teatral yang menggunakan proyeksi, saya beri sedikit contoh ya teman-teman ya. Ini ada satu cakapan itu dialog seorang tokoh di dalam skenario film. Nah, sekarang coba teman-teman tandai sendiri ya, dari cara saya menyampaikan cakapan atau dialog ini, mana yang kira-kira untuk film, mana yang kira-kira ekspresi untuk teater panggung gitu ya. Saya mulai ya. Ini dialog atau cakapan salah seorang tokoh dalam satu skenario film. Aslinya untuk film. Mengundurkan diri dari rimba persilatan. Seharusnya orang seperti aku yang melakukannya. Jenggala. Bukan pendekar muda seperti kau. Mengundurkan diri dari rimba persilatan. Seharusnya orang tua seperti aku yang melakukannya, Jenggala. Bukan pendekar muda seperti kau. Yang satu ada proyeksi, tetapi di panggung pun, coba dengarkan nih cara membacakan yang lain untuk panggung. Mengundurkan diri dari rimba persilatan. Seharusnya orang tua seperti aku yang melakukannya, Jenggala. Bukan pendekar muda seperti kau. Ini si tokoh berbicara kepada orang yang ada di dekatnya. Tetapi, teman-teman semoga bisa mencatatnya, saya berusaha menggunakan proyeksi. Jadi proyeksi itu teman-teman, kalau teman-teman di panggung, itu kita ngomong di dekat sini, memang teman main kita di sini, sebenarnya sekian saja dia juga sudah dengar. Tapi karena kita harus didengar oleh penonton yang di belakang, maka kita ngomong dengan volume seperti ini. Jadi kamu dari tadi menunggu aku di sini ya. Jam berapa datangnya? Seperti itu. Omongnya dengan orang dekat sana, tapi dengan kesadaran bahwa yang perlu mendengar tidak hanya teman mainku ini, tapi juga penonton yang mengikuti pertunjukan ini. Gitu. Cantikmu bagai fajar pagi hari, harummu sedap malam namamu. Aku yakin sedap malam namamu. Apa aku salah? Kalau di film tidak bisa begitu, Mas. Gadis cantik udah kelihatan. Saya tidak perlu lagi mengatakan baumu seperti ini.
Sekarang kecantikannya itu dalam bentuk gambar. Teater, performance in front of the audience. Tontonan berada di depan penonton. Film, kamera among the problem. Kamera di antara permasalahan itu. Jadi dia tidak bisa mengatakan seperti teater. Dia harus mengatakan si cantik itu gesturnya cantik, tidak boleh melampaui kecantikannya atau bertentangan. Kalau kamu menggunakan kamera dari Tuhan, kamu merekam orang itu seperti apa yang kamu lihat. Kalau dia muda, cantik, bergairah, itulah yang kita rekam. Nah, itulah kelemahan film Indonesia saat ini, karena semiotika film belum sempurna di Indonesia. Masih menggunakan semiotika teater, masih menggunakan semiotika sastra. Nah, dengan demikian, film dan teater, teman-teman, sama dasarnya, yaitu performance. Sama dasarnya. Sama dasarnya dalam nilai-nilai dramatik. Karena kita sama-sama menggunakan dramaturgi. Tetapi persenyawaan antara dramaturgi dan sinematografi menjadi film. Dramaturgi dengan semiotika panggung jadi teater. Tuti Indramawan ketika main Ibunda itu ada kalimatnya yang saya suka sekali. Orang seberang. Lah kamu pikir kamu itu orang apa? Hah? Kamu orang apa? Gitu, ya, di dalam film. Mungkin di dalam teater dia akan begini. Kau pikir kau siapa? Hah? Kau pikir kau itu siapa? Bilang-bilang orang seberang. Gitulah kurang lebih. Jadi yang tidak akan dia lakukan ketika dia main film. Ada gini, kalau kamera itu kan lebih tajam. Itu intuitif kalau saya ya. Kamera itu lebih tajam sehingga kalau kita acting itu jangan terlalu keras untuk kamera. Sedikit pun juga sudah tertangkap oleh kamera gitu. Kalau misalnya di panggung, kita akan berjarak sama penonton. Jadi penonton harus bisa menangkap bukan hanya sekedar wajah. Oleh karena itu kita perlu tambahkan lagi dengan intonasi suara yang lebih keras lagi. Gitu. Dan gerakannya juga lebih besar. Gitu kan? Jadi inilah penjelasan tentang seni peran dalam teater dan film. Pada prinsipnya, seni peran itu bisa digunakan dalam film atau teater. Sekarang, mari kita dengarkan apa penjelasan mereka selanjutnya. Ayo. Jadi sebenarnya dengan sedikit contoh tadi, kita bisa melihat bahwa acting di panggung, acting di teater, dan acting di film itu punya tantangannya masing-masing. Ada berat ringannya sendiri-sendiri. Di panggung, ketika kita berpentas, berakting, kita paling-paling hanya harus melawan rasa grogi kita karena ditonton orang banyak, gitu kan? Apalagi kalau konsentrasi kita sampai lepas, sampai tidak berkonsentrasi, wah itu biasanya kita lalu menjadi grogi setengah mati, lalu
lupa dialog dan sebagainya. Ya kan? Jadi kita bebas di panggung itu, tidak ada yang mengganggu. Bayangkan sekarang teman-teman main film harus melakukan sesuatu yang intim kepada sahabat Anda atau ibu Anda dengan penuh perasaan, sementara persis di depan Anda itu ada kameramen yang nginguk. Ah, kok nginguk sih, yang ngintip gitu. Ada kameramen yang ngintip, terus di sana ada yang namanya itu apa? Yang pegang boom itu. Pengeras suara. Lalu ada juga yang kita lihat dengan ekor mata kita, ada seorang di sana ngipas-ngipas bikin asap. Wah, banyak sekali distraksi namanya. Banyak sekali hal-hal yang bisa membelokkan perhatian kita, mengganggu konsentrasi kita. Yang itu sama sekali tidak terjadi di panggung. Tapi, nah ada tapinya. Dalam satu hal, di panggung kelihatannya lebih enteng. Dalam hal lain, di panggung sangat berat dibandingkan dengan film. Misalnya, kalau yang sedang diintip pakai kamera itu, pemain itu lupa dialognya, sutradara tinggal bilang, cut, potong dulu dan nanti retake, diambil ulang. Bisa. Di panggung, begitu lupa dialognya, gimana nggak bisa cut dan sebagainya, ya harus jalan terus. The show must go on, gitu kan. Nah, jadi ini salah satu contoh saja bahwa masing-masing itu punya tuntutannya sendiri-sendiri, tuntutannya masing-masing. Dan anehnya kadang-kadang teman-teman, masih saya dengar orang membanding-bandingkan mana sih yang lebih lebih bermutu, lebih seni, acting teater atau acting di film. Menurut saya itu tidak usah dibanding-bandingkan semacam itu. Tidak ada yang lebih mulia, lebih bermutu, lebih seni dan sebagainya, bergantung bagaimana kita melaksanakannya, menghayatinya, ya kan teman-teman. Jadi sebenarnya mungkin lalu muncul pertanyaan seperti ini. Kalau saya mau belajar acting, mau belajar menjadi aktor, menjadi pemeran, menjadi pelakon, kalau menurut saya, dan ini berdasarkan pengalaman, sebenarnya sama saja. Saya katakan berdasarkan pengalaman karena saya mau cerita sedikit waktu saya belajar berakting itu. Saya belajar di suatu kelompok teater di kota saya, dan di sana saya diperkenalkan dengan itu tadi, pelatihan vokal, pelatihan olah tubuh, pelatihan olah rasa, pelatihan olah imajinasi dan sebagainya untuk diterapkan pada akting di panggung. Tetapi pada saat yang kira-kira bersamaan, saya dan teman-teman juga bermain drama televisi di masa saya dulu, di masa muda saya dulu ada yang acara namanya drama televisi. Nah, apakah yang saya dapatkan di kelompok teater itu bermanfaat untuk pementasan atau acting di televisi? Iya, sangat bermanfaat. Asal saya menerapkannya secara sadar media. Jadi saya pikir justru kalau kita bersama-sama, kadang pentas di panggung, lalu bulan depan pentas di televisi misalnya atau bermain film, itu malahan kita bisa lebih cepat mengenali kontras perbedaan antara keduanya itu. Yang penting kan dasar-dasar keaktorannya itu kita kuasai dulu dengan kukuh gitu. Bahwa ada permainan imajinasi, bahwa ada penghayatan, bahwa ada pengolahan tubuh, ada pengolahan vokal. Itu dasar-dasarnya kita kuasai. Setelah itu penerapannya kita sesuaikan dengan medianya. Saya kira itu. Jadi
Silakan aja kalau mau main film dulu, setelah itu main teater, belajar main film dulu lalu belajar main teater, silakan. Tapi yang penting adalah dasar-dasar keaktoran itu. Dengan kita sudah bicarakan agak banyak tentang perangkat-perangkat dasar keaktoran itu kita kuasai betul. Sinopsis itu adalah ungkapan filmis tentang sebuah peristiwa secara pendek. Ungkapan filmis, Mas. Ya. Jadi teknik visualisasi dalam bentuk tulisan pendek. Saya kira begini, karena konvensinya berbeda, nggak apa-apa. Ya belajar langsung ke film juga nggak apa-apa, karena konvensinya beda. Karena kamera itu tidak langsung percaya seperti nonton teater. Jangan datang padaku, tak ada lagi uang di sakuku. Selesai. Di film nggak bisa ngomong begitu, karena kamera saya bisa lihat kantong kamu, saya close up. Ternyata kamu bohong. Ada duit di kantong kamu. Kini teman-teman sudah tahu tentang seni peran untuk teater dan film. Teman-teman juga sudah tahu apa itu aktor. Sekarang teman-teman bisa mulai belajar sedikit demi sedikit untuk mempraktekannya. Nah, kita akan bertemu lagi di kelas kreatif Seni Itu Menyenangkan berikutnya. Perdagangan ilegal sianida di Surabaya dibongkar Mabes Polri. Berkedok guru spiritual, pria di Mojokerto cabuli 8 perempuan. Jatan ras, Polda Jatim tembak pelaku komplotan spesialis pencurian mobil pick-up antar kota. Larangan kepada perusahaan yang menerapkan batas usia dalam proses rekrutmen kerja. 40 tahun menabung, nenek penjual kue keliling asal Lamongan berangkat haji. Saksikan Pojok Pintu hanya di JTV. Pemprov Jawa Timur terus berupaya mewujudkan Jatim sejahtera dengan menurunkan angka kemiskinan. Strategi apa saja yang dilakukan Pemprov Jatim melalui Dinas Sosial? Selengkapnya kami bahas dalam program Gerahadi untuk Negeri. Selasa, 24 Juni 2025, pukul 20.30, hanya di JTV. 5 dari 8 jembatan putus dan beberapa pelengsengan yang rusak akibat banjir akhirnya diperbaiki. 9 koper
tidak menutup kemungkinan adanya upaya penyelundupan rokok ke Arab Saudi. Tradisi tahunan seperti nyadran atau bersih desa ini masih dilestarikan warga desa Edi, warga Kebomas Gresik, sukses menggeluti budidaya bonsai. Wine berbahan pepaya Bangkok ini ternyata rasanya tak kalah dengan minuman. Saksikan Jatim Awan hanya di JTV.